Halo Cinekrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Nita. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru dari Andi Bahtiar Yusuf ya, yang judulnya Baby Blues. Ditulis oleh Imam Darto. Ya, yang sebelumnya nulis selesai. Perannya ada Vino G. Bastian, Aureli, ada Ratna Riantiarno, Metes Mucus, terus ada Ricky Rakalna, ada Ece Bagus. Baby Blues ini bercerita tentang sepasang suami istri, ya, Dinda dan Dika, yang baru saja dikaruniai seorang anak bernama Dara. Dan sayangnya kehadiran Dara ini malah membuat rumah tangga mereka tuh jadi sering berantem ya, sampai akhirnya mereka tiba-tiba mengalami fenomena yang misterius gitu sampai bertukar jiwa. Menarik karena sebenarnya isunya cukup berat ya, Baby Blues, tapi dibawakan dengan lebih ringan, lebih komedi. Gambarnya oke, terus iya, gambarnya oke. Pemerannya, aktor-aktornya oke sih menurut orang, dan ya maksudnya aktingnya udah tidak perlu diragukan lagi lah. Sampai pertengkaran sebelum bertukar jiwa. Itu tuh orang suka, wah ini potensinya oke nih. Apakah mungkin orang relate juga kan karena orang baru punya anak juga. Terus apakah ada isu yang dibawa oleh si film Baby Blues ini tentang ya gimana suami harus menolong istri saat punya anak atau gimana ya, kerjasama. Tapi ya tidak ada. Tapi aku setuju juga sih sama ya warna-warna film yang oke, pengambilan gambar. Terus emang di awal itu dengan sesuatu yang meyakinkan gitu. Nah, ya kalau dari penyutradaraan Andi Bahtiar Yusuf mah ya udah oke sih. Dari setting-settingnya juga kan kayak rumah si Dika masih Dindanya tinggal juga kan oke gitu kan, maksudnya masih ya udah relate aja. Terus kan ruangan connecting door menuju rumah mertua gitu. Iya kan, mungkin tuh simbol lain sebenarnya di rumah itu tuh kerasa sama kita ini film beneran film nih. Tapi sayangnya itu Imam Darto. Iya, bener-bener maksa banget ya naskahnya. Ya kita tahu ini film komedi, tapi kayak hampir di setiap dialog itu kayak maksa ada sesuatu yang komedi. Dari orang juga ngerasanya ininya sih kan di sini tuh Baby Blues, tapi di sini tuh kayak nggak ngerasa Baby Bluesnya yang diangkat gitu. Kayak ya si Dindanya capek ngurus anak, tapi ya momen Baby Bluesnya tuh mana gitu. Kalau nggak salah Get Married tau nggak ya? Itu kan yang punya anak kan itu ada Baby Bluesnya juga kan, itu lebih smooth aja. Di sini tuh kayak Baby Bluesnya ya buat tempelan doang biar mereka ada pertengkaran yang konflik yang akhirnya mereka bertukar jiwa. Sama ini sih menurut aku di awal itu dia tuh kan kayak ada ketidakcocokan dengan ibu mertuanya, dan itu nggak dibangun gitu, nggak digali sampai akhirnya tiba-tiba malah berbalik jadi baik tanpa jelas gitu. Maksudnya apa hal yang membuat mereka jadi cocok, terlepas dari jiwanya tertukar gitu kan, nggak tahu kan ibunya. Ya mungkin tujuannya Imam Darto men-switch si Vino sama Aurel itu niatnya biar gimana si Dinda ngalamin di tempat kerjanya seperti apa, terus si Dika di rumahnya seperti apa. Tapi kan ya nggak dapet juga. Yang menurut aku kurang serak sih, karena pas mereka bertukar itu jadi nggak seimbang, karena Dika pas jadi Dinda itu jadi cepet banget penyesuaiannya. Antara Dinda yang jadi Dika, dia jadi kayak newbie banget, padahal kan sebelumnya dia juga pernah kerja, tahu dunia kerja. Terus kayak konfliknya tuh jadi beralih ke Dinda, udah sebelum dia jadi ibu juga dapat konflik gitu dengan permasalahan kelahiran, terus kayak anak dan mertua. Terus di tempat kerja juga dia juga gitu, sementara Dika kayak ya lancar-lancar aja dia bertukar gitu. Kalau kelakuan si Dikanya kayak gitu, ya kenapa si Dindanya mau nikah sama Dika gitu kan? Ya bener kata temen-temenku kan, ya apa benernya tuh apa gitu. Kayak misalnya mungkin karena temen-temennya, ya ngapain kamu nikahin si Dika, orang cuma pelayan kafe atau gitu. Terus tapi kan nggak ada sifat baiknya si Dika yang bikin si Dinda tuh ya saya milih Dika tuh karena ini loh. Sayang sekali. Ya seenggaknya kalau emang kerjanya sibuk, capek kan, terus malamnya harus ngurus anak atau dia melakukan keteledoran apa, kayak misalkan lagi nyiapin buat ngebersihin botol susu atau apa gitu di dapur sampai nggak sengaja ketiduran kan, itu lebih make sense daripada disuruh ngambil air habis pupup. Anak aku aja kalau pupuk yang nggak dikasih air gitu, nggak dicebokin, pakai kan ada tisu basah, ada bisa pakai kapas kan, kapas yang bulat-bulat ya. Ya jadi pas minta air buat ngebersihin anaknya tuh kayak ini harus gimana nih ngejalanin ceritanya biar si Vino-nya tidur di sofa gitu. Dan mungkin Imam Darto ya mungkin pas saat istrinya
punya anak, dia sibuk bekerja jadi nggak tahu kayak gimana. Nah, padahal kan harusnya bisa Imam Darto kan harusnya dia juga anaknya udah banyak ya, maksudnya harusnya bisa nanya dulu ke istrinya gimana aja sih kesusahan ngurus anaknya gimana aja. Jadi orang berharapnya dapat 2 tekanan, malah memunculkan konflik lain gitu kan. Kayak tiba-tiba mamahnya Dinda cerai. Ya itu aduh kayak lah kok konfliknya jadi kesini. Terus kenapa si Dindanya ngamuk, kok mamahku cerai kamu nggak diem aja. Iya ya apa ini komedi yang terlalu dewasa ya, komedi yang seksi-seksi ya mungkin emang Darto tipikalnya seperti itu gitu. Scene favorit waktu Dika pulang itu loh, habis dipecat terus kehujanan di luar, terus Dinda di dalam itu kayak apa sih, ada pembatas tembok gitu, menarik sih buat kayak mungkin menggambarkan kalau mereka tuh bertukar peran, Dinda yang mestinya di rumah dan suaminya yang mesti di luar, terus mereka tukar posisi gitu kan. Kalau dari gambar dari sutradara, dari DOP, dari color grading udah bagus. Iya, maksudnya ini tuh andai aja skripnya bener nih, skripnya bener aja. Itu udah ini film tuh mungkin jadi film oke Vino G. Bastian berikutnya ya. Aktingnya Ence bagus juga. Sebagai iya gitu. Oke, langsung aja ke skor nih buat Baby Blues. Dari aku 5/10 aja. Iya, dari orang mungkin 4 aja karena emang ya banyak aspek yang udah bagus, tapi sayang satu hal ini yang bikin kurang lah. Jadi emang setengah filmnya kurang tuh gara-gara skripnya. Menurut kalian gimana? Ya komen aja di bawah, apakah menurut kalian ya emang ini mah komedi jangan dianggap serius, tapi kan dia itu tadi isunya kan Baby Blues ya, harusnya ada edukasi atau pengetahuan Baby Bluesnya yang kita bisa dapat. Share dan nyalakan notifikasinya dan subscribe juga, dan jangan lupa follow Instagram Cinecrip ya, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.